Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Ayo Karut, kita Iya, senang Kak Evi. sekali ya hari Iya. ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu kita. Bener Kak Evi. Sekalipun kita masih ibadah di rumah aja, tapi nggak mengurangi sukacita kita ya Kak Iya Rut. bener Kak Evi. Nah Karut, hari ini kira-kira nama minggu kita minggu apa ya? Hari ini nama minggunya minggu ke-11 setelah Trinitatis. Natsnya Karut? Natsnya diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Dengan topik kita pada hari ini adalah apa Karut? Topiknya Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh ya Karut, loh hari ini pakaian kita kok nuansa merah putih ya? Sama Kira-kira ya Kak Evi? Kenapa ya? Kak Evi lupa ini. Kak Evi, hari Senin tanggal berapa coba? Oh iya, 17 Agustus. Iya, kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Merdeka. Merdeka Karut. Iya. Karut, kita ajak adik-adik di rumah yuk untuk bilang kata merdeka. Iya Kak Evi. 3 kali ya Karut ya? Iya, 3 kali ya. 1, 2, 3, ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Karut, sebelum kita mulai ibadah kita, karena kita sudah merdeka, kita Iya. nyanyi lagu pujian dulu untuk Tuhan ya Karut. Iya, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3, yaitu Kami Puji dengan Riang. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Ayo Bang Roni. Ayo adik-adik yang di rumah tepuk tangannya ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Sekali lagi. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Nah, kita mau mulai ibadah kita tapi kita berdoa dulu. Doa hari ini dipimpin oleh Kak Rut. Iya, Silahkan, Kak Rut. adik-adik dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melewati satu minggu ini dengan penuh sukacita. Bapa, saat ini kami akan mulai ibadah kami, berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Kita kembali mau memuji Tuhan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dari buku ND kita nomor 754. Judulnya apa Kak Rut? Gok Lasni Roha Doa. Bahasa Indonesianya Kak Rut tahu nggak? Artinya itu berarti? Besar sukacita di hatiku. Iya benar itu Kak Evi. Gok
nyanyikan go kelas roha doa. Go kelas roha doa dingolukon. Dingolukon, dingolukon go kelas roha doa dingolukon. Totong di rohakon mau liate go kelas roha maringan holong mi Tuhan diau. Mau liate go kelas roha maringan holong mi Tuhan diau. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Evi. Iya Kak Ruth. Iya, gimana kalau kita panggil bersama-sama yang bercerita hari ini? Oke Kak Ruth. Iya, kita panggil ya Kak Evi yuk. 1, 2, 3. Amang Pendeta. Shalom kakak-kakak. Shalom Amang. Iya, selamat hari Minggu kakak Boru Sitanggang. Iya, selamat hari Minggu Amang. Iya, Amang rada-rada lupa sama Inang Boru Sitohang juga ya. Iya, Selamat hari Amang. Minggu Inang ya. Selamat hari Minggu Amang. Iya, begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kakak Ruth dan juga Inang, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Markus. Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30, demikianlah firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang bebas bebas mengutarakan siapakah dirinya. Setiap orang bebas menilai siapakah sesungguhnya dirinya sendiri. Nah, kalau saya katakan tadi kepada anak-anak sekolah minggu, semua orang bebas menilai seseorang itu. Semua orang bebas untuk melihat seseorang itu. Ini adalah merupakan pernyataan daripada murid Yesus yang bernama Petrus, di mana Petrus dan Tuhan Yesus sedang berjalan berkeliling di Kaisarea di Filipi. Nah, ketika dalam perjalanan itu ada pertanyaan seputar tentang siapakah Yesus itu. Nah, kalau saya katakan kepada Kak Ruth contohnya, kalau Kak Ruth melihat Amang ini, apa yang Ruth lihat daripada kepribadian Amang Pendeta? Amang Pendeta itu baik. Ada lagi? Amang Pendeta itu Ramah. ramah. Iya betul itu Kak Evi. Iya. Dari Inang juga
mungkin kan ada orang mengatakan kata orang gitu ya. Kata orang Amang Pendeta Pasaribu itu orangnya seperti ini ya gitu. Kalau menurut Inang contohnya pernah dengar kata-kata orang ini? Oh, kalau menurut saya Amang Pendeta Pasaribu itu tidak pernah marah. Saya belum pernah lihat Amang marah. Iya, mungkin bisa seperti ini. Kata orang, Kak Ruth itu ya orangnya cantik kan gitu kan. Nah, kata orang Kak Ruth itu orangnya ceria. Lalu dikatakan juga mungkin kata orang Inang Evi ini orangnya walaupun ada sedikit apanya ya, tai lalat, tapi kata orang dia itu manis sekali gitu ya. Kata orang Kak Evi ini orangnya tidak pernah marah, kata orang. Nah, kalau dikatakan, kalau datang contohnya Kak Ruth, kalau kata Amang gimana? Nah, kalau kata Amang, yang sejujurnya banyak orang mengatakan kata orang Kak Ruth itu seperti ini. Kata orang Kak Evi itu seperti ini. Nah, demikian juga yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini ketika Yesus berkata kepada Petrus, menurut kamu katanya tadi Kak kan, Kak Ruth. Nah, kata orang, aku ini siapa katanya kan. Nah, kata orang, aku ini siapa, itu yang dikatakan oleh Yesus. Iya. Ada tadi 3 Kak Ruth. Ada 3 tadi. Nah, yang dikatakan oleh Yesus membutuhkan jawaban itu. Apa yang dikatakan oleh Petrus untuk menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus tadi? Yang pertama itu mengatakan bahwa Yesus adalah, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Iya, kata orang kau itu adalah Yohanes Pembaptis. Iya. Lalu siapa lagi dibilang Kak Evi? Elia, Amang. Iya, kata orang kamu itu adalah Elia. Lalu yang ketiga apa lagi? Seorang dari para nabi. Iya, seorang daripada para nabi. Nah, kalau kembali saya katakan tadi Kak Evi dan Kak Ruth, aku nggak mau lagi bilang kata orang Kak Ruth itu seperti ini orangnya. Tapi yang dikatakan kataku. Iya. Kataku Kak Ruth itu walaupun pakai kacamata tetapi dia tetap cantik kan gitu ya. Kataku, karena aku sudah jelas melihat Kak Ruth. Kataku Kak Evi itu orangnya smile, mulai senyum kan gitu kan. Karena aku yang melihatnya. Nah, jadi kalau dikatakan kata orang belum tentu itu adalah merupakan suatu kebenaran. Nah, lalu apa kata Yesus kepada Petrus? Apa jawabnya? Bahwa kamu adalah Mesias. Nah, inilah pengakuan iman daripada Petrus itu anak-anak. Ya, kalau dikatakan sama anak-anak sekolah minggu. Ya, kalau dikatakan anak-anak sekolah minggu, Yesus itu siapa bagimu? Aku mau bertanya dulu sama Kak Ruth. Tadi dikatakan Petrus bahwa kamu itu adalah Mesias. Pertanyaan Amang sama Kak Ruth dulu. Kalau menurutmu seperti Petrus mengatakan, Yesus itu siapa sih? Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan. Kalau contohnya diibaratkan, Amang bertanya kepada Kak Evi, Yesus itu siapa sih bagi Kak Evi? Juru selamat, Amang. Juru selamat. Ada lagi enggak tambahannya Kak? Yesus itu siapa sih? Yesus itu adalah penolong bagi kita. Nah, Yesus itu menurut Kak Evi, Yesus itu siapa lagi? Penghibur. Iya, dalam kesusahan kita. Nah, jadi kalau dikatakan sama anak-anak sekolah minggu, siapa sih Yesus itu? Silakan dijawab anak-anak sekolah minggu ya. Yesus itu juru selamat. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah penyelamat kita, penebus dosa kita, yang menyelamatkan kita dari kematian itu, menyelamatkan kita. Dia mau rela di mana? Menebus kita di kayu salib. Nah, firman Tuhan mengatakan di sini, Yesus ingin bertanya kepada muridnya, yaitu Petrus, ya kata orang. Jadi dalam iman kita ini juga jangan mau dikatakan kata orang, ya.
Tetapi katakanlah Kataku. kataku, kan gitu ya. Katakanlah siapakah Yesus itu. Nah, kalau dikatakan Yesus itu tadi sudah banyak tadi ya dikatakan. Tuhan, penyelamat, penolong, penebus dosa-dosa manusia. kita. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang mengatakan ya, banyak orang mengatakan bahwa Yesus ini seperti ini. Banyak orang mengatakan Yesus itu seperti itu. Tetapi Yesus ingin bertanya kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, bertanya kepada anak-anak sekolah minggu itu. Nah, Yesus itu adalah di samping dia Tuhan, tetapi Yesus itu adalah sebagai teman hidup kita, ya. Dimanapun kita berada, apakah itu ketika di rumah kita, Yesus itu selalu tetap setia di dalam kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pengakuan daripada Petrus ini. Jadi kita sangat dibutuhkan, dituntut kita mengenal siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Tadi Kak Ruth, apa Iya, tadi Ma. tema kita? Tema kita yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Iya, hanya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan. Iya Ya kan? benar. Iya. Hanya Ma. Yesus Kristus yang menjadi penolong kita Kak Evi. Iya, Mang. Nah, dalam apa? Dalam kesusahan. Lalu apa lagi? Dalam penderitaan, kesedihan, ketakutan. Iya, karena dia adalah Tuhan yang mau tetap menghibur kita, yang selalu setia. Yesus pernah enggak meninggalkan kita? Tidak pernah. Tidak Ama. pernah ya. Tidak pernah. Yesus selalu menjawab persoalan kita indah pada Waktunya. iya. Itulah luar biasanya anak-anak sekolah minggu Tuhan kita Yesus itu ya. Nah, kalau dikatakan firman ini, anak-anak sekolah minggu menjawab. Jangan nanti dibilang gurunya atau orang tuanya atau guru sekolah minggunya. Siapakah Yesus itu? Jangan kau katakan kata orang ya. Tapi katakanlah bahwa Yesus itu kau menjawab di dalam hatimu, imanmu. Nah, kau tadi menjawab tadi Yesus itu adalah sebagai juru selamat kita, Yesus itu adalah Tuhan kita, Sang Raja dan penolong hidup kita. Ya Kak? Iya, Mang. Iya, Abang. Ada enggak tugas untuk anak-anak sekolah minggu ini? Tidak Nggak ada. Tidak sih, Abang. ada ya? Belum ada. Nah, oke. Jadi sebagai ayat hafalannya untuk anak-anak sekolah minggu, Amang kasih dulu ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya adalah coba yaitu dibuka nanti hanya di ayat 29 itu saja ya. Nah, di ayat 29 itu bunyinya ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Tahu apa artinya Mesias? Mesias itu adalah yang diurapi. Nah, siapa yang diurapi? Yaitu anak Allah Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita anak-anak sekolah minggu, diberikan kesehatan di rumah, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah kita, tetapi Amang yakin dan percaya, demikian juga dengan orang tua, tetap berdoa agar kiranya anak-anak kita sekolah minggu bisa nanti beribadah untuk hari-hari mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan Allah kami, melalui firman yang telah kami dengarkan, melalui pengakuan iman daripada murid-murid-Mu, yaitu Petrus yang mengatakan bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah, Engkau adalah Tuhan. Demikian juga kami yang beribadah secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu, mengakui dan mengimani dan menyatakan dalam iman kami bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau Yesus penolong kami, Engkau rela menyelamatkan kami, sehingga kami memperoleh sukacita dan keselamatan itu. Berkati anak-anak Tuhan ketika beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkaulah yang menjadi penolong dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan,
kami masih tetap menghadapi yaitu pandemi COVID-19. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhanlah yang meluputkan bencana yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, secara umum Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang beribadah di rumahnya mereka masing-masing. Kiranya biarlah melalui ibadah ini Tuhan, nama Tuhan semakin kami permuliakan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mengakui pengakuan iman kami bahwa Engkaulah Yesus Kristus, Anak Allah dan Tuhan Raja kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya. Oke, yang selanjutnya kita ada warta ini Kak Evi. Iya Kak Ruth. Yang pertama yaitu tentang celengan. Ya, celengan ini tahu nggak untuk apa? Kak Evi tahu nggak? Untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Iya, tidak itu saja, untuk pembangunan rumah dinas dan juga perkantoran gereja. Ya, diingat ya adik-adik untuk mengisi celengan ini karena nanti waktunya telah tiba, kita siap untuk mengumpulkannya, menyerahkannya kepada guru sekolah minggu. Ya, yang kedua yaitu tentang persembahan dong Kak Ivi. Iya. Setiap ibadah sekolah minggu ya kita selalu mengumpulkan persembahan. Jadi persembahannya itu dikumpulkan atau diserahkan kepada sintua sektornya masing-masing. Yang ketiga, tadi adik sekolah minggu dengar nggak? Amang Pendeta sudah menyampaikan ayat hafalan. Dari mana tadi? Dari Markus 8 ayat 29 ya. Nanti videonya dikirim ke nomor di bawah ini. Oke? Iya. Harus selalu ingat ya untuk mengirimkan videonya karena nanti akan ada waktunya juga untuk penyerahan hadiah kepada adik-adik yang selama live streaming ibadah ya, yang sering ya akan mendapatkan hadiah nantinya. Gitu Kak Evi. Iya Kak Ruth. Benar sekali. Lalu sekarang kita mau menutup ibadah kita, tapi kita mau mengumpulkan persembahan dulu ya Kak Ruth. Iya, kita angkat kepujian kita. Tuhan Yesus baik. Sambil persembahannya disiapkan ya Kak Ruth. Iya benar Kak Evi. Ayo Bang Roni. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Nah, adik-adik jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan kita. Apa saja Kak Ruth? Pakai masker, Apalagi Amang? Pakai hand sanitizer. Atau rajin cuci tangan. Iya. Yang ketiga, jaga jarak. juga jarak.